Harusnya bisa. Hanya masalahnya ada nggak orang yang mau berkorban melakukan itu. Itu sih ya. Jadi sebenarnya salah lah kalau ngomong 3 model Clifford Gates itu kan ya. Priai, santri, abangan. Ternyata sebuah kepemimpinan itu tidak hanya dibangun dari berapa tingkat elektabilitasnya, berapa surveinya, berapa dia dipersepsikan oleh publik, tapi harus dibangun dari pemikiran yang kuat dan tingkat spiritualitas yang kuat juga agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar berjuang bagi rakyat banyak. Nah, setelah ini, Mas Dedi, setelah periode Pak Cokro mulai ini ya, mungkin mulai transisi ke Pak Karno ya. Karena itu kita lihat kan ada 3 murid Pak Cokro yang 3-tiganya akhirnya menjadi pemimpin, jadi presiden dalam tanda kutip ya. Pak Karno, Presiden Republik Indonesia, kemudian Semaun Muso yang sempat ini ya, sempat Partai mau Komunis jadi politisi kan karena pemimpin Partai Komunis. Kemudian yang ketiga adalah Kartosuwiryo yang benar-benar jadi presiden juga sempat. Nah, ini Mas, gimana dari satu Pak Cokro bisa mengakomodasi 3 pemikiran yang berbeda, 3 alur pemikiran yang berbeda bahkan saling bertentangan. Piye ngelolane atau bagaimana itu, Mas? Ya di 1905 kan beliau keluar dari dari Madiun, Nganjuk ya. Madiun, terus beliau lari keluar dari pegawai negeri, keluar dari kenyamanan lah ya. Keluar dari kenyamanan yang kemarin saya cerita sampai ke mana, Semarang, ke Semarang, dan 2 tahun itu kan hilang beliau ya. 1905-1907 itu memang pernah di Semarang, tapi sebenarnya sampai ke Hadramaut ya, Hadramaut, ke Turki, ke Mesir dan lain-lain, ketemu dengan banyak tokoh ya. Tapi singkatnya balik ke Semarang 1906-1907 terus ke Surabaya. Beliau sempat jadi kuli bangunan, kuli kereta api, kuli kapal laut dan lain-lain. Tapi terus balik ke Surabaya, beliau belajar lagi sekolah kimia gitu ya. Sekarang mungkin D3 teknik kimia gitu ya. Teknik kimia khusus tebu, pabrik tebu. Makanya rumah Penela itu kan dekat sama pabrik tebu, kantornya pabrik tebu PT Raja Wali itu, RNI itu kan situ, dekat situ. Nah, beliau mulai di situ ketemu lagi sama istrinya yang pertama, Suharsikin, gitu. Kemudian difasilitasi untuk punya rumah di situ, bikinlah kos-kosan. Sebenarnya beliau di samping beliau nulis di koran, beliau baca banyak perkumpulan Harsoyo gitu ya. Kemudian jadi wartawan. Akhirnya beliau mulai punya interaksi dengan banyak orang, dengan kaum buruh, petani tebu dan lain-lain, karyawan. Sempat ingin menggerakkan, nanti kan beliau dianggap menggerakkan pemberontakan di beberapa daerah. Makanya ditangkap dan lain-lain. Tapi sebenarnya idenya beliau waktu itu ingin membangun sebuah kesadaran. Tapi di titik itu beliau juga mulai mengkader. Yang periode kemarin, episode kemarin kan saya cerita, pokoknya begitu Soekarno itu sudah lulus SMP suruh pindah ke Surabaya, gitu kan. Kenapa kok harus ke Surabaya? Aku pingin langsung connect sama dia, karena dia yang akan jadi. Dia sudah sadar itu.
Nah, dari situ ini yang saya sebut dengan pendidikan organik, perkaderan organik. Beliau dikasih buku, beliau diskusi. Kalau teman-teman, ya, Rumah Peneleh itu bukan hanya tempat diskusi dengan kader-kadernya. Di situ ada Semaun, Muso, Darsono, dan lain-lain. Terus adiknya Pak Cokro. Yang nanti meneruskan beliau. Termasuk anggota BPUGPKI dan lain-lain itu. Termasuk yang dikader adiknya. Ya. Terus anaknya juga. Tapi di awal-awal itu 1907 ini Rumah Peneleh itu ada dua. Satu tempat kumpul pergerakan. Yai Hasyim Asy'ari tiap bulan ngajak putranya juga ke situ. Pak Hasyim. Si siapa? Yai Ahmad Dahlan juga main situ ngobrol tentang kemerdekaan, nasionalisme Indonesia dan lain-lain. Jadi nek ngono sing kiai sapa nek ngono. Terus malah gak disebut kiai. Iya. Kumpulin ning kono. Termasuk dia ngader. Nah, masalahnya adalah perkaderan itu berbeda. Kalau Pak Karno dia dikader disuruh melihat diskusi kakak-kakaknya Semaun, Darsono itu kan lebih tua ya. Oh iya. Agus Salim dan lain-lain, Abdul Muiz juga sering lihat yang tua-tua itu diskusi di sana. Nah, kalau yang Semaun itu santri kalong, cuman di sini. Tapi kalau ini memang diambil khusus. Diminta ya kalau suka. Jadi itu yang saya sebut di buku itu perkaderan organik. Yang satu itu perkaderan organisatoris. Contohnya Hamka 1924 yang saya ceritakan, Hamka. Nah, yang Kartosuwiryo, beliau datang, tapi beliau itu dikader tidak langsung. Beliau yang bagian bawakan buku, ngetikno, mentranslasi. Kalau Pak Cokro agak kurang sehat atau Pak Cokro lagi keliling, kan harus meneruskan percetakan koran. Yang nulis, namanya tetap Pak Cokro, tapi dia yang ghostwriternya. Kadang-kadang begitu. Tapi ini nggak melekat gitu ya. Yang melekat itu Pak Karno. Dia diajak keliling. Satu-satunya yang melekat yang diajak keliling. Dari vergadering satu ke vergadering yang lain. Vergadering itu show of force. Jadi rapat akbar. Menunjukkan lagi ini loh. Musim mas sekarang. Sekarang nah itu yang diajak kemana-mana. Lihat. Kemudian kalau rapat-rapat SI itu diajak. Cuman duduk diem dengerin. Nah, beda kalau Semaun. Semaun itu hanya di kos-kosan itu, di Rumah Peneleh itu diajak diskusi. Tapi kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Kalau ini kan Soekarno pegang. Nah, kecerdasan itu kan ngalir. Nah, ngalirnya 3 hal. Satu perkaderan organik, satu perkaderan nyantrik. Ini Kartosuwiryo, perkaderan kalong. Organisatoris. Ada yang Hamka, perkaderan organisatoris. Ada 4 artinya, model perkaderan. Nah, yang jadi siapa? Kan gitu pertanyaannya. Loh, semuanya jadi presiden. Yang utuh cuma satu, Soekarno. Intensitasnya, penghayatannya, energinya yang ditransfer. Dan bahkan menjadi keluarga internal. Makanya dinikahkan sama putrinya, Pak Cokro kan. Kalau yang lain kan enggak. Cuman kader. Oh, ini kader organis bener. Jadi mata batin Pak Cokro sudah tahu betul ya. Sudah tahu betul ini sebenarnya. Meskipun yang lain pingin juga kan, tapi kan Pak Cokro nggak pernah mengungkapkan itu. Kalau dari data sejarah memang. Nah, masalahnya adalah Semaun itu terlalu banyak main-main. Sama Soekarno main kemana-mana.
Kartosuwiryo main kemana-mana, banyak interaksi. Nah, Semaun ini kan interaksinya sama ESDV sama Snefrit. Oh iya. Nah, dia juga mengembangkan pikiran kritisnya, Marxisnya gitu. Wajar kalau kemudian di Semarang dia bikin SI yang dianggap SI merah waktu itu. Ketemulah Tan Malaka, bikinlah kalau Pak Cokro di SI itu bikin Muslim National Underweight gitu ya. Makanya banyak sekolah bertebaran di mana-mana. Sekolah Islam. Tapi Pak Cokro ngomong menjadi lulusan dari Muslim National Underweight, pendidikan syarikat Islam adalah orang yang kembali menjadi manusia yang interaksi langsung dengan masyarakatnya. Nah, beda kalau yang di Tan Malaka bikin National Underweight namanya. Ada buku tipis gitu, sama juga. Tan Malaka bikin National Underweight, juga bikin sekolah. Sekolahnya ya di SI itu. Jadi nek ngomong Tan Malaka, Tan Malaka nyontoh Cokro. Nyontoh. Nah, dari situ ada perbedaan. Yang ini nasionalis, yang ini menjadi manusia Islam. Muslim sejati namanya Pak Cokro. Jadi wajar kalau yang kemudian begitu kemerdekaan yang benar-benar bisa menyatukan seluruh negeri siapa? Ya Pak Karno. Itu sih kalau anunya. Iya. Lalu jejak-jejaknya sampai sekarang bisa ini nggak Mas? Bisa di track nggak rutenya? Oh, kalau dulu misalnya ini, sekarang jadinya ini, ya kan? Jadi 2 ya. Sekarang yang tertinggal hanya 2. Yang Pak Karno masih ada di sekarang mungkin ya PDI, entah itu ada reduksi atau enggak. Kemudian yang kedua itu Kartosuwiryo, Islam, yang sekarang mungkin sudah bertransformasi ya, bergeser tidak seperti awal. Kemudian yang ketiga yang PKI yang secara resmi sudah tidak ada. Ya, ini bisa nggak di track rutenya gitu Mas, sampai hari ini kira-kira nanti yang akan bisa membawa bangsa ini untuk kembali siklus 100 tahun itu? Saya melihatnya sih, kan Pak Cokro itu melihat melihat Indonesia itu tidak melihat potongan-potongan. Beliau itu kan melihatnya sampai jauh ke depan gitu ya. Beliau bahkan menghabisi egonya hanya demi untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, satu, Islam memang menjadi bagian penting karena itu adalah kesadaran religius seseorang. Makanya di bukunya kan kalau mau melacak pergerakan pemikiran idenya itu kan Pak Cokro itu mulai dari yang nasionalisme kemudian muncul sampai ke Islam gitu ya. Tapi Pak Cokro juga ada jalan yang lain. Itu yang disebut dengan jalan kebudayaan. Makanya Pak Cokro bikin yang namanya Jawa Dwipa. Jawa Dwipa. Di sekitar 1919, 1921 itu ya. Tahun-tahun itu 1919 kalau nggak salah. Beliau bikin yang namanya Jawa Dwipa karena ada Jawi Hisworo yang nyindir habis ngomong bahwa Islam itu Muhammad tukang mabuk, ini. Maka Pak Cokro bikin yang namanya Jawa Dwipa. Tapi di satu sisi Pak Cokro bikin juga gerakan yang namanya TKNM, Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat ini. Dalam satu waktu bikin 2 gerakan besar. Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, yang satu Jawa Dwipa. Yang disebut Jawa Dwipa waktu itu kan Nusantara, Nuswantara. Apa yang mau dikatakan Pak Cokro? Negeri ini nggak bisa hanya diselesaikan lewat
jalur agama. Dia harus juga membumi agamanya. Maka jalur kebudayaan harus dibangun. Maka disinilah dia ketemu dengan istri keduanya, Rustina, yang kemudian membangun agenda, karena dia penari. Dia keturunan Terah Surakarta, Mangkunegaran kalau nggak salah. Makanya dia dimusuhi. Soalnya yang jalur istri pertamanya itu adalah Kasunanan. Beto rumus. Nah, ini yang kemudian membantu habis-habisan. Nah, kalau mau dilacak sebenarnya, siapa yang bisa merepresentasikan dua ini? Soekarno. Kalau mau dilacak lagi ke sana jauh, ya kalau mau dilacak sekarang, kalau dia bisa menyelesaikan dua itu, tidak terlalu timpang pada kebudayaan, juga tidak terlalu timpang kepada yang kanan, Islam misalnya, ya dia yang berhasil menyelesaikannya. Masalahnya adalah nggak jadi. Ini yang jalur anu ya. Kalau kita mau lihat jalur, ini toh ini. Makanya ketika Pancasila itu muncul, itu kan rumusan dari Soekarno. Kalau dibandingkan dengan cara berpikirnya Soekarno, Pak Cokro kan sama. Itu anunya. Artinya siapa yang bisa mengkoneksikan dirinya dengan nilai-nilai keindonesiaan, religiusitas dan kebangsaan, dialah yang bisa menyelesaikan. Ini jalurnya. Tapi kalau ini nggak selesai, ya kayak sekarang ini. Nah, kalau rute, makanya kenapa Semaun hancur, karena dia menggunakan logika logika Marxis. Logika Tolstoy dan lain-lain itu, sehingga nggak nyambung sama Nusantara. Nggak punya akar, Mas ya. Nggak punya akar. Satu sama Kartosuwiryo, nggak nyambung. Islam, tapi dia tidak paham dengan Indonesia, budayanya. Seolah-olah hidup di dunia ide. Di dunia ide. Idenya di Timur Tengah, nggak cocok sama tanah sini. Itu sih. Baik. Kalau mau ngelacak melacak itu. Nah, siapa yang sekarang bisa? Walau alam. Kira-kira 2024 nanti ini religius, rumusnya kan tadi religius, sitas dan kebangsaan, kebudayaan. Nah, itu kira-kira rumusan untuk belum selesai. Ini masih perang Badar kok. Nggak apa-apa, biarin aja. Nanti selesainya itu makanya kayak kita di Peneleh itu kan kita mencoba untuk berkaca pada beliau gitu ya. Makanya kita membangun adik-adik di mahasiswa gitu ya, yang tadi kita diskusi di luar itu. Ini loh Gen Z tapi yang bukan strawberry. Gitu ya. Mereka bisa sebenarnya. Dan ternyata ketika diajak untuk mendiskusikan tentang bangsa ini, mereka nyambung dengan keresahan-keresahan. Dan kalau jangan salah loh ya. Ya, sebenarnya buku 2024 saya kan pernah nulis ini. 2016 saya sudah nulis tentang 2024, kehancuran atau kebangkitan. Dan itu ternyata tesisnya masih sama. Saya ngomong di buku itu 2023, 2024 itu nanti akan terjadi krisis pangan dan energi dan konflik besar-besaran. Teknologi makin menguat, Indonesia makin tidak punya daya, dan itu kalau kita salah jalan, mind map-nya salah, gitu ya, kita hancur. Kalau kita cuma punya logika 5 tahunan, ya kita habis. Makanya kita ngajak adik-adik itu, cobalah jauh melihatnya 1000 tahun. Melihatnya jauh Indonesia itu, bahwa kita ini adalah bagian dari peradaban besar. Kenapa kita harus terjebak pada geopolitik yang terlalu ke kanan dan ke kiri, Amerika dan China, Eropa. Terbukti Amerika, China,
Amerika, Eropa ini kan sekarang bayangkan kota-kota besar yang cara berpikirnya Barat, semua kota-kota besar itu sekarang banyak tunawisma di pinggir jalan. Ya, tunawisma tidur di pinggir jalan itu, waduh, luar biasa. Dan krisis pangannya benar-benar terjadi. Nah itu, tapi kita bingung dengan itu. Kasus Rempang itu kan sama. Padahal kita ada di Selat Malaka itu yang sebenarnya kan masalah Selat Malaka ini, bukan apa-apa. Perebutannya ribuan triliun di sini tiap tahun. Jalur itu. Misalnya, gitu misalnya preman itu kan yang lewat bayar gitu. Bayar itu, enggak. Kan repot kan. Nah. Karena nggak cerdas saja. Oke, Mas Didi gini, jadi teman-teman yang sedang mengembangkan diri ya di Yayasan Rumah Peneleh ini ingin saya melihatnya ini adalah antitesis dari narasi yang sedang dibangun sekarang. Entah ini by design atau enggak, tapi kita yang sering kita dengar adalah ini generasi strawberry, ini generasi yang gampang lembek ya, gampang tidak punya daya juang, gampang putus asa, gampang depresi. Ternyata ada loh anak-anak muda yang bukan generasi rebahan. Ya, bukan seperti itu, bukan anak rebahan. Tapi anak yang siap untuk belajar banyak hal, siap untuk berjuang. Dia belajar mengembangkan dirinya, dan itu yang sebetulnya menjadi tujuan kenapa kita diskusi sampai berapa sesi ini, Pak? Ya. Sampai 4 sesi ya. Nah, Mas Didi bisa ceritakan sedikit soal itu nanti sebelum kita akhiri. Ya, jadi kita berkaca pada creative minority, ya. Katanya Toynbee, itu yang bisa menyelesaikan sejarah dan peradaban, bukan gerombolan, tapi manusia-manusia yang sedikit tapi kreatif. Dia yang merubah sejarah. Tokoh-tokoh dilahirkan dari diskusi-diskusi kecil minority kreatif itu, creative minority itu. Dan yang kedua, kita kadang-kadang gagal memahami peta untuk membuat peradaban menjadi besar. Barat selalu punya tesis, negara yang besar adalah negara yang selesai 2 hal, politik dan ekonominya. Dan kita terjebak di sini. Teori APBN kita menggunakan logika ekonomi ini, teori demokrasinya adalah teori politik. Ini yang disebut dengan institutional drift. Jadi politik dan ekonomi harus terinstitusional, dan itu menjadi bagian jalur yang pelan-pelan akan membangun perubahan besar. Logikanya logika politik dan ekonomi itu Acemoglu dan Robinson itu yang membuat tesis besar itu. Dan itu dipercaya oleh seluruh akademisi di Indonesia. Saya bilang, enggak. Bukan. Kalau mengaca kepada Pak Cokro itu makin lama makin miskin. Tapi dia makin lama makin kaya perkaderannya, makin kaya ide gagasannya. Baginda Nabi juga begitu. Baginda Nabi juga begitu. Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Agenda kebudayaan. Dia tidak mengikuti Persia dan Romawi, dia bikin jalur kebudayaannya sendiri. Sama seperti Pak Cokro, dia tidak mengikuti pola Budi Utomo, dia tidak mengikuti pola politik yang terlalu praksis, dia bikin jalur sendiri, perkaderan lewat Rumah Peneleh. Nah, dari situlah kita kemudian di buku 2024 saya ngomong itu, kita harus bikin yang namanya cultural drift, cultural drift, jalan panjang kebudayaan. Politik dan ekonomi hanya konsekuensi logis. Nah, ini harus kita coba diskusikan dengan adik-adik. Ya, memang berat ya, adik-adik itu kan ya sama generasi saya itu kan pingin cepat gitu ya.
sabar kowe. Kalau kamu masuk ke ruang politik, kamu habis di situ, ya paling ya jadi mengembalikan kesalahan yang sama, ya kayak keledai masuk jurang tadi. Kalau kamu ke ekonomi juga terlalu gegabah, ekonomi apalagi ekonomi greedy, harus mendesain kebudayaan jangka panjang. Proyek 1000 tahun. Nah, disinilah kemudian kita bangun yang namanya perkaderan jangka panjang. Ini yang disebut kebudayaan. Apa kebudayaan ini? Pendidikan. Pendidikan. Ya, saya tidak harus ngomong bahwa pendidikan di kampus sudah tidak baik. Meskipun ya. Pendidikan kita, pendidikan tinggi kita itu kan adalah pabrik-pabrik liberalisme, pabrik-pabrik yang mendesain institusional drift tadi, politik dan ekonomi logikanya. Termasuk kita kayaknya salah satu produsennya. Makanya nggak bisa ini di kampus. Kita harus, makanya kayak Cak Non itu kan memproduksi kebudayaan di luar. Yang sekarang ribuan itu kan utun. Apa ya aku ngono. Wong iki kok sabar ya. Sejak tahun berapa itu? 20 tahun. Ngadepi arek-arek model tapi puluhan tahun. Tapi nggak apa-apa. Harus ada ini orang yang berani melakukan itu. Dan mirip Pak Cokro itu. Pak Cokro juga begitu. Dan kita dengan gaya yang bisa jadi berbeda, kita juga ingin menata itu dengan penuh kesabaran adik-adik kita ajak. Ini loh jangka panjang, jangan tergiur dengan ini. Jangka panjang. Kita harus tata. Itu yang kita sebut dengan, kalau dalam kacamata Pak Cokro itu yang disebut dengan self-gestur. Kata yang pertama kali diucapkan ketika 1916 proklamasi yang dicontoh oleh Soekarno 1945, self-gestur. Pemerintahan sendiri, kemandirian, dan kedaulatan. Sepertinya geopolitiknya juga sama Mas ya. Sekarang kita sedang berada di persimpangan antara Barat, kekuatan Barat dan jalur sutra dan jalur sutra. Sepertinya geopolitiknya sama. Dan mudah-mudahan apapun perjuangan yang sedang dilakukan oleh Mas Dedi dan teman-teman, juga perjuangan yang dilakukan oleh banyak teman-teman di luar sana yang sedang membangun kebudayaan yang merdeka, yang bebas dari pengaruh yang kuat, kekuatan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang mengembangkan diri. Mudah-mudahan menemukan momennya, menemukan kekuatannya di masa-masa yang akan datang. Amin. Saya kira itu Mas Dedi, selamat berjuang. Salam untuk teman-teman di Yayasan Rumah Peneleh. Mudah-mudahan anak muda ini menginspirasi bagi